Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di kursus farmasi. Video kali ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Kunchoroful, apoteker, mengenai evaluasi pembelajaran pada masa pandemi. Oke, untuk lebih lengkapnya selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ibu Bapak sekalian, saya mohon izin, saya yakin apa yang saya sampaikan beberapa juga ada tumpang tindih dan irisan dengan disampaikan oleh Pak Frans, karena itu enak sekali. Saya akan beberapa skip beberapa yang sudah disampaikan oleh Pak Frans, dan saya akan fokus pada beberapa hal yang belum disampaikan. Saya mohon izin Ibu Bapak untuk share screen. Sebelumnya Ibu Bapak, saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha ya, 1442 Hijriah, untuk Ibu Bapak beserta keluarga yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, saya akan mulai dengan materi saya. Saya mohon izin untuk share screen. Nah, sesuai dengan topik yang diminta oleh panitia, saya akan menyampaikan evaluasi pembelajaran pada masa pandemi. Meskipun ini sebenarnya tentu juga perlu dan wajib kita lakukan, sekalipun bukan pada masa pandemi, Ibu Bapak. Tetapi apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah justru bagaimana saya merasakan sesuatu yang bisa saya dapatkan atau saya nikmati justru pada masa pandemi ini, yaitu dengan namanya yang LMS tadi, Learning Management System. Dan semoga tidak hanya bermanfaat buat saya, tapi juga bisa menginspirasi Bapak semua untuk kita, karena rasanya moda-moda pembelajaran saat ini masih berjalan dalam beberapa saat ke depan. Tidak bisa kita kembali ke masa normal seperti yang lalu. Insya Allah bermanfaat Ibu Bapak. Baik, presentasi saya akan saya bagi 3. Mengapa evaluasi penting? Tentu tidak terlepas dari yang disebut dengan outcome based curriculum, ya, OBE, dan itu semua sudah menjadi prasyarat untuk kita semua mau akreditasi apapun, baik domestik maupun luar negeri, ya. Demikian juga sebagai tantangan tanggung jawab kita untuk selalu bisa menghasilkan lulusan yang menjawab tujuan pendidikan itu sendiri. Maka saya akan masuk yang kedua, bagaimana kita kemudian mengevaluasinya, bagaimana kita menilainya, dan sekali lagi evaluasi seringkali kita hanya menyempitkan arti dengan mengevaluasi hasil belajar mahasiswa. Tapi sebenarnya, Ibu Bapak, kita perlu tahu bahwa evaluasi yang dimaksud itu juga termasuk evaluasi proses pembelajarannya. Dan bukankah itu yang selalu dinilai di dalam proses akreditasi, sertifikasi, baik domestik maupun internasional. Yang terakhir, itulah sebabnya mengapa perlu dan sangat mutlak untuk dilakukan penjaminan mutu dan evaluasi terhadap penilaian secara mikro terhadap masing-masing mata kuliah maupun secara makro terhadap kurikulum itu secara keseluruhan. Referensi yang saya gunakan adalah panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi di era industri 4.0, Ibu Bapak, edisi 4, yaitu bulan Agustus 2020. Mari kita masuk kepada topik pertama, yaitu outcome-based curriculum. Jadi kurikulum yang berbasis pada dampak, ya, tidak hanya luaran. Nah, selalu pertanyaannya ada 4 ini, Ibu Bapak. Ya, jadi apakah capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan itu sudah terpenuhi? Itu pertanyaan pertama. Ya, karena seringkali jangankan apakah terpenuhi atau tidak, kita juga punya masalah dengan merumuskan capaian pembelajaran lulusan itu, terutama dengan dunia VUCA yang mungkin Bapak sudah sering dengar, yaitu volatile, sangat mudah
dinamis berubah, uncertain, tidak pasti, kemudian kompleks, dan ambiguous. Ya, jadi dia multi interpretasi dan seringkali kita tidak kemana-mana karena lebih banyak berdebatnya dan tidak produktif. Nah, pertanyaan kedua, kalau kita sudah berhasil merumuskan itu, apa yang kita ajarkan? Dan tadi Pak Franz, saya yakin banyak cerita tentang itu, terutama pada metodenya. How is taught? Ya, dan sekali lagi, justru pada masa pandemi ini saya merasakan dulu kita sedikit sekali melirik pada moda-moda pembelajaran daring. Dan kita tahu masing-masing dari moda itu punya keuntungan dan punya kerugiannya masing-masing. Nah, karena itu justru pada masa pandemi ini saya menilai ada maksud yang baik dari Allah begitu untuk kita sebagai pendidik profesional dan ilmuwan untuk mencari complementary, ya, bagaimana kita mengambil manfaat dan kebaikan dari masing-masing moda. Sehingga tadi disampaikan oleh Pak Franz, ada yang asynchronous, ada yang synchronous mode of learning, ya. Karena itu how is taught. Dan bagian saya adalah yang keempat, post assessed, ya, bagaimana expected learning outcome itu dinilai, dan terutama pada masa pandemi. Dan saya menilai, yang dikatakan oleh Pak Franz, engagement, exposure, interaction, feedback, monitoring regularly, ya, jangankan monthly, weekly, even daily, itu sungguh dan sangat diharapkan. Dan dulu dengan metode luring, saya punya kesukaran tersendiri bisa memantau mahasiswa untuk hari ke hari. Tetapi justru pada masa pandemi ini dengan bantuan dari sistem pembelajaran LMS, ya, itu saya merasa dimudahkan. Nah, bicara soal ILO, expected learning outcomes, tidak terlepas dari Perpres ini. Ya, kita harus memastikan bahwa lulusan program sarjana level 6 dan lulusan program level 7 dan juga ditambah dengan aturan dari Permendikbud 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi SNDikti, itu kita merujuk agar jangan sampai ILO kita itu tidak sesuai dengan levelnya. Nah, itu yang tergambar pada atap itu. Dan bukankah itu yang sebenarnya dari institusi perguruan tinggi? Apabila, yang saya kotak merah ini Bu Bapak ya, apabila kompetensi lulusannya itu menjawab tantangan zaman, ya. Nah, tetapi itu kan tidak bisa kalau pilar-pilar ini tidak cukup kuat, Ibu Bapak, yang saya kotak merah sekarang. Itu mengapa tadi kita luar biasa raker dari APTFI Formula 4 membahas ini semua. Pilar isi, standar kurikulum, pilar proses tadi, how is taught, dan kemudian tentu SDM maupun Sarpras harus didukung. Tadi Pak Franz malah menunjukkan begitu banyak di luar, meski beberapa tentu ada yang berbayar tentu ya, dan tidak murah ya, tetapi ada yang juga tidak berbayar. Nah, terlepas dari itu semua, pada akhirnya fondasi rumah itu yang harus kuat. Dan ini bahasa saya nanti evaluasi tadi, yaitu pengelolaan. PPEPP kalau bahasa dari sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan atau pengendalian, dan peningkatan standar. Dan satu hal yang paling penting adalah penilaian atau evaluasi. Ini yang seringkali komentar-komentar mahasiswa, dan insya Allah semakin lama semakin tidak ada ya, yang alumni mengatakan kepada adik-adiknya, percuma loh tinggi, rajin-rajin, IP 4 tidak menjamin kesuksesan bekerja. Ya, dan saya yakin itu karena salah satu penyebab utamanya adalah penilaian yang tidak authentic. Authentic assessment is a very critical issue in Indonesian education. Ya, jadi maunya nilai A, metodenya B, prosesnya E, kompetensi lulusan yang ingin diharapkan D. Jadi akhirnya
indeks prestasi kelulusan itu tidak, indeks prestasi kumulatif lulusan tidak menunjukkan sebenarnya kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, untuk sebab itulah mengapa tentu perlu ini dilihat satu rumah dan bangunan ini sebagai satu yang komprehensif. Kalau tidak, maka dunia pendidikan tinggi akan ditinggalkan. Itu jelas ya. Promosi apapun dengan brosur semenarik warna apapun dan glossy tidak akan bisa menjawab manakala lulusan kita tidak efektif. Apalagi di era Industrial Revolution 4.0 dan Society 5.0. Dia tidak akan berdaya. IPK 4 yang tidak bisa berbicara, tidak bisa berkomunikasi, tidak memiliki empati, tidak peduli terhadap lingkungan, toleran terhadap orang yang berbeda. Itu semua menjadi permasalahan. Karena itu hari-hari ini kita dipanggil ya, para pendidik profesional dan ilmuwan, ibu bapak sekalian termasuk saya, untuk senantiasa menata diri, berbuat lebih baik agar supaya ini bisa menjadi lebih baik. Dan itulah proses evaluasi yang secara komprehensif kita lakukan. Dan perlu dan mutlak kita lakukan. Nah, oleh karena itu, Dikti pun mengatakan bukan hanya memenuhi minimum yang ada di Permendikbud 3 2020, tetapi justru harus melampaui, exceeding, ya, untuk bisa dapat akreditasi baik untuk 9 kriteria. Ya. Nah, jadi ini adalah urutan itu, Ibu Bapak, dan saya akan fokus pada yang berwarna kuning. Tetapi Ibu Bapak perlu tahu bagaimana mungkin indikator kinerja ditetapkan ketika profil profesional mandiri disimulasikan atau dirumuskan secara salah. Bagaimana CPL dan CPMK kemudian juga akan menjadi masalah kalau kita tidak dari hulunya itu sudah tepat di dalam melakukan pemetaan. Kan itu mengapa tracer study, user satisfaction toward our graduates itu menjadi data awal di dalam dokumen kurikulum. Karena itu mengapa setiap perguruan tinggi itu penting untuk menetapkan nilai keutamaannya. Ya, di Widya Mandala kami menetapkan 3 nilai keutamaan, yaitu peduli, komit, antusias. Dan ini tertera di dalam surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI sebagai sikap dan tata nilai yang nomor 1 untuk semua lulusan dari prodi apapun di lingkungan yang saat ini kami memiliki 38 program studi. Dan itu semua harus punya sikap ini, peduli, komit, antusias. Nah, saat kami merasa bahwa pembelajarannya pandemi, wah gimana ya ngukur, tapi justru saya belajar selama 16 bulan masa pandemi ini, bagaimana saya berupaya untuk mengukur sikap dan tata nilai ini dalam proses pembelajaran yang tatap maya ini. Dan semoga bermanfaat sharing saya. Nah, kita akan sampai pada bagaimana mencoba instrumen penilaian yang autentik. Mungkin Ibu Bapak tahu 4C-nya jelas ya, yaitu critical thinking, problem solving skills, creative thinking, communication, and collaboration skills. Kemudian Mas Menteri tambah lagi 2C, yaitu computing ya, coding ya, dan kemudian tentu yang luar biasa, compassion. Ya, compassion. Itulah sebenarnya bagaimana kita mencoba mengembangkan instrumen penilaian yang otentik. Karena dosen itu pada dasarnya, apalagi ketika masih pendekatan kurikulum berbasis isi, Ibu Bapak, kita nih hebat sekali menilai ranah kognitif. Celakanya boro-boro kognitif yang higher order of thinking skills. Kita mengajarnya justru yang lower order of thinking skills, tidak menentukan IPK lulusan. Dan bukankah itu yang kemudian dikritisi oleh para alumni kita sendiri, yang mengatakan kepada adik-adiknya, percuma IP tinggi-tinggi, IP tidak jamin kesuksesan dalam bekerja. Dan dia menggunakan fakta loh Ibu Bapak. Ya, satu angkatan dia bilang kami bersepuluh dengan IP hanya di bawah 3,5, cum laude sebagai peringkat kelulusan kami tidak dapat. Tapi kami bersepuluh ini sukses, bandingkan bersepuluh yang lain yang IPK-nya di atas 3,51, yang mendapat sertifikat cum laude dari rektor atau dekan. Itu menyakitkan Ibu Bapak.
komentar-komentar seperti itu, tapi itu faktual. Ya. Nah, karena itulah mengapa memang selalu menjadi tantangan kita bagaimana sebenarnya instrumen penilaian, dan tadi sudah sedikit banyak disinggung oleh Pak Frans dengan rubrik dan sebagainya. Tetapi saya hanya menyoroti kadang instrumen penilaian itu menjadi salah sebagai akibat dari sub CPMK yang tidak tepat. Sub CPMK tidak tepat karena CPMK yang kurang precise. CPMK keliru karena tidak dibebani oleh CPL yang diharapkan. Dan CPL yang dirumuskan bukan berasal dari profil profesional mandiri. Jadi tingkat koherensi dan benang merah, Ibu Bapak, dari atas pada skala tingkatan makro sampai dengan tingkatan mikro dari hulu ke hilir, itu sungguh harus dipastikan koheren dan relevan satu sama lain. Otherwise, Ibu Bapak, kita semua sudah berkeringat, memutuskan, tetapi kemudian mengapa kemudian dia tidak relevan? Kalau tidak mau dikatakan kurang relevan. Ya, baik. Nah, jadi Ibu Bapak tadi Pak Frans sudah menyampaikan ya mengenai cognitive domain untuk salah satu dari Anderson Bloom taxonomy. Nah, kita lihat ya, maka dengan pandemi ini sangat dimungkinkan, misalnya tadi disampaikan oleh Pak Frans dengan metode classroom, ya, di mana kita coba lower order of thinking skills ketika mereka away dari kita, asynchronous mode, ketika mereka bekerja mandiri, tetapi ketika mencapai titik-titik yang sebelah kanan atau lebih tinggi pada C4, C5, C6, itu analyzing, evaluating, and creating, itu ketika belajar bersama, ketika kita bertemu, ketika kita berjumpa dalam synchronous mode. Ya, biasanya kita menggunakan dalam teori pendidikan. Ya, itu kita menggunakan untuk yang higher order of thinking dengan pendekatan konstruktivisme. Ya, ketika lower order of thinking kita menggunakan behaviorism. Nah, dalam konteks ini, Bapak, perlu diketahui bahwa tantangan kita untuk Industrial Revolution 4.0 itu kalau anak-anak kita cuma sampai pada C4 analyzing, itu sudah bisa dikerjakan dengan Internet of Things. Bisa dikerjakan itu dengan modal data. Bahkan mereka lebih cepat, mereka lebih precise, karena itu lulusan yang tidak dibekali dengan kemampuan C5 dan C6, itu sudah jelas. Dia akan extinct, Ibu Bapak, ya. He or she will not live effectively in the 21st century. Ya, karena itu mengapa tadi pertanyaan yang kita ajukan itu harus bisa menjawab kemampuan kerja yang tertera di C5 dan C6. Baik itu dalam bentuk format penugasan, baik itu dalam bentuk portofolio, baik itu dalam bentuk logbook, daily activity, dan ini semua menjadi tantangan kita untuk alat evaluasi. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam konteks psikomotor juga sama, ya, kita bagaimana dia mengorganisasikan gerak, berkelompok, berdiskusi, baik ini semua bisa dilakukan dengan moda asynchronous maupun synchronous mode. Dan itulah yang saya justru mempelajari selama 16 bulan terakhir di masa pandemi, karena selama ini saya tidak punya cukup waktu dan merasa tidak terlalu terpaksa untuk menggunakan LMS, karena kesibukan harian saya juga sebagai pejabat struktural. Tetapi alhamdulillah dengan masa pandemi ini terus saya dicelikkan matanya untuk bisa melihat ternyata ada sisi lain yang saya tidak bisa dapatkan dari moda pembelajaran luring semata ataupun moda synchronous mode. Nah, itulah yang saya inspirasi Ibu Bapak, semoga bisa mengalami hal yang sama. Nah, saya akan fokus pada masalah afeksi yang tadi saya katakan, karena Widya Mandala menghidupi nilai keutamaan peduli, komit, antusias. Bagaimana saya bisa mengukurnya? Bagaimana saya mengukur bahwa mahasiswa kami itu bertindak sudah diinspirasi dengan nilai peduli, komit, dan antusias? Bagaimana mereka bisa melayani, mereka berani untuk menunjukkan unjuk kerjanya dengan sikap peduli, komit, dan antusias. Nah, inilah yang saya akan bagikan dalam slide-slide saya selanjutnya. Nah, inilah Ibu Bapak, bagaimana kita melihat evaluasi secara komprehensif, bukan hanya menilai evaluasi hasil belajar mahasiswa. Ya, kita sebagai dosen kadang-kadang terlalu arogan mengatakan proses evaluasi
evaluasi, tentu yang dievaluasi adalah pembelajar, adalah learners, ya, bukan kita. Kita kadang-kadang masih bangga bilang kita teachers, padahal kita sebenarnya dalam konteks student-centered learning, kita adalah facilitators. And we are very reluctant, to be assessed by the system. Ya, kita bilang, masa dosanya dievaluasi, prosesnya dievaluasi, ini this is the best, ya, this is the cream of the cream, ya. Kita bilang mahasiswanya yang salah, meskipun kadang-kadang multiple choice question dulu. Lah mahasiswanya 100 tidak ada satupun yang menjawab pada satu soal pertanyaan itu. Dengan pertanyaannya ini soalnya yang salah, proses pembelajarannya yang salah, itu seperti apa? Ya. Nah, karena itulah mengapa slide ini saya tampilkan bahwa outcome based assessment and evaluation instrument yang paling bawah itu Bapak ya, OB yang saya beri warna sekarang saya kotak merah itu menjadi sangat penting, ya. Tidak hanya kurikulumnya saja, kurikulum itu baru perencanaan. Ketika kita tidak melaksanakan di OBLT, outcome based learning and teaching, what is taught and how is taught? Nah, di Pak Frans cerita panjang lebar dengan berbagai inovasi karena pengembangan teknologi digital. Dan karena itu ini katakan di dalam konteks paling kanan, bukankah ini yang disebut dengan PPEPP, Bapak? Mungkin beberapa orang mengatakan PDC, beberapa ngomong continuous quality improvement, beberapa ngomong adalah prinsip Kaizen. Ya, karena itulah mengapa ini menjadi satu sangat penting karena proses evaluasi itu sendiri dievaluasi, loh. Ya, waduh, lah kok evaluasi dievaluasi? Kapan selesainya? Tidak akan pernah selesai karena kita prinsipnya ingin terus senantiasa maju, Ibu Bapak. Ya, baik. Kita lanjut. Nah, kalau kita lihat di sini, maka masih kita masuk pada standar penilaian pembelajaran. Karena itu dalam konteks untuk mengukur penilaian autentik tidak terlepas dari tugas, dan tugas ini hampir pasti mungkin asynchronous, kecuali time essay, time assignment. So you assign the students for 15-minute short writing consisting of 1 word mungkin. Ya, maka cepat-cepatan nulis, langsung brainstorming, curah pendapat seperti yang biasanya kita pakai. Itu tadi yang di Pak Frans itu menti ya, untuk bisa langsung kita melihat jawabannya, ya, dan teman-teman tertantang mana jawaban yang benar. Tetapi tentu dalam konteks HOTS ya, higher order of thinking yang tinggi, tentu tidak bisa dalam waktu singkat. Dia merancang, dia menyusun, bahkan memutuskan. Bagaimana mungkin dia bisa memutuskan ketika dia tidak punya latar belakang landasan teori yang cukup untuk memilih dari berbagai alternatif opsi dari solusi? Bagaimana dia bisa punya opsi solusi ketika dia tidak tahu akar permasalahan? Bagaimana tahu dia bisa mengidentifikasi akar permasalahan dari satu fenomena yang dia jumpai, yang muncul di dalam deskripsi tugas atau studi kasus tersebut. Dan yang lebih luar biasa, kalau tadi Pak Fran bilang ada yang team-based. Mereka harus kerjakan bersamaan. Nanti ada konsep gotong nyolong, gotong royong, betul ya? Ya. Nah, karena itu mengapa justru saya belajar bagaimana kalau orang banyak mengatakan, Pak, evaluasi pakai metode online learning itu dibujui toh, kepahitan kita, sakit hati, mereka joki-jokian, kerjasama. Saya mau katakan ya, saya punya pengalaman dan ya saya belajar banyak ya. Bagaimana mahasiswa ini, karena pada dasarnya manusia itu rakus, Ibu Bapak. Itu kesalahan manusia. Akhirnya kalau kita lihat dia 100 terus, itu kita tambah curigation, Ibu Bapak. Curigation. Ya, maka kita bisa menganalisis bagaimana ternyata, dia pakai akun orang lain. Dia pakai akun orang lain, dia buka soal-soal. Karena di dalam konteks pembelajaran evaluasi formatif, kuis itu kan kita kasih jawaban. Bahkan kita kasih penjelasan mengapa jawaban ini benar dan mengapa jawaban ini kurang tepat atau keliru. Nah, kalau dia bisa buka itu sebelum atau bersamaan dengan waktu kuis, karena dia mencuri kode akun orang lain, karena anak itu kebetulan tidak masuk, atau anak itu mengundurkan diri tanpa pemberitahuan. Itu bisa dianalisa dengan IP address, bisa dianalisa, dan itu membuat bagaimana kita justru
bisa melihat sesuatu yang mungkin tidak bisa kita lakukan dalam moda-moda yang lain. Nah, karena itu Bapak, sekali lagi bagaimana kita bisa merumuskan yang paling bawah ya. Saya beri warna kotak, ada konteks ini ya Bapak. Nih, ya. Nah, inilah bagaimana itu penilaian itu kan ada di kolom ketiga dan kolom keempat ya. Jadi indikator dan kriteria dan bentuk asesmen. Tetapi seperti kita selalu membaca tabel kan selalu dari kolom kiri ke kolom kanan. Bagaimana kita bisa merumuskan kolom 3 dan 4 kalau kolom 2 belum ditetapkan. Betul ya Bapak ya. Padahal kolom 2 sub CPMK itu dirumuskan dari CPL dan CPMK. Saya kasih kotak yang di atas. Nah, akibatnya kan ada koherensi, Bapak. Ya, apa yang diukur itu harus menggambarkan kemampuan apa yang harus diharapkan didapatkan, baik pada setiap tahapan pembelajaran yang disebut dengan sub CPMK atau pada akhir mata kuliah kalau dia adalah CPMK. Ya. Nah, insya Allah apa yang kita sampaikan dalam penilaian itu didukung oleh bentuk pembelajaran, karena bentuk pembelajaran seperti disama oleh Pak Frans itu tentu berbeda dan beragam tergantung dari nature disiplin ilmu. Meskipun sama-sama farmasi, saya yakin untuk farmasi klinis, farmasi komunitas, relatif berbeda dengan katakan yang ada di farmasetika misalnya, ya, karena di sana mungkin banyak konseling, ya. Nah, sedangkan di sini banyak keterampilan kalau dia di kimia analisis. Jadi inilah yang membuat kita semua terus mencoba agar supaya semua yang ada dalam ini namanya format rencana pembelajaran semester ya Bapak ya. Itu bagaimana caranya yang proses pembelajaran disampaikan oleh Pak Frans itu terkait dengan bahan kajian juga di kolom 5, 6, dan 7. Itu kita lihat bahwa pada dasarnya kolom 5 dan 6 entah dia tadi disebut dengan hybrid learning, ya, metode bauran, maupun tadi yang saya katakan bisa dengan flip classroom, kombinasi asynchronous dan synchronous, itu demikian juga asesmennya. Asesmennya juga bisa asynchronous dan synchronous, ya. Nah, mari kita coba lihat bagaimana kita mencoba menerapkannya di kelas, ya. Ini adalah bagaimana cara kita mengisi agar bisa sesuai dengan harapan, sehingga insya Allah apa CPMK yang didapat dari tataran mikro itu terakumulasi di dalam CPL yang pada akhirnya nanti membentuk siapa pribadi lulusan kita itu. Dan dia sebenarnya adalah promosi berjalan dari lembaga kita. Bukankah dia orang yang sebenarnya mengibarkan bendera institusi kita dimanapun ketika dia berdampak sosial bagi masyarakat yang mereka layani. Nah, ini adalah contoh tadi ya, bagaimana tadi Pak Frans sudah menjelaskan metode pembelajaran. Kalau luring, dia menggunakan discovery learning misalnya, ya, maka dia diharapkan tadi cari artikel, referensi, ya, dan kemudian juga kita lihat ada yang tentu bentuknya asynchronous, mengkaji, mensarikan, itu sudah higher order of thinking skills. Artikel jurnal, merumuskan masalah. Bagaimana bisa merumuskan masalah penelitian ketika dia tidak membaca penelitian terdahulu, penelitian di bidang itu. Ketika melihat bagaimana identifikasi masalah itu, akar masalahnya dari fenomena yang teramati kalau tidak dilandasi oleh teori yang cukup. Karena itu kita lihat bagaimana kita mengukur kemudian, ini adalah mata kuliah metodologi penelitian Ibu Bapak. Ya, kita lihat bagaimana kemampuan untuk membaca, katakan 5 referensi jurnal, ketepatan kesesuaian merumuskan masalah dan hipotesis. Ya, nah dari sini kita lihat nanti sampai pada memutuskan apakah harus melakukan analisisnya pakai kualitatif atau kuantitatif. Apakah menggunakan metode statistik parametrik atau non-parametrik. Itu semua, Ibu Bapak, itu bisa kita evaluasi dari pemahaman mahasiswa terhadap landasan teori yang cukup, tetapi diwujud nyatakan dalam bentuk proposal penelitian salah satunya. Ya. Nah, oleh karena itu, Ibu Bapak, bentuk evaluasi yang kita lakukan harus senantiasa relevan, ya, dengan
sub CPMK, yaitu mampu merumuskan permasalahan penelitian dan merumuskan hipotesis penelitian dengan sumber rujukan bermutu, terukur, sahih. Maka mereka harus mengerti apa artinya impact factor, mereka artinya apa discontinued dalam terindeks, mereka mengerti apa yang namanya predatory journal, mereka mengerti apa artinya plagiarism, mereka mengerti apa namanya ethics. Jadi hal-hal seperti ini pasti akan bisa mengukur tidak hanya unsur kognitif yang kita bilang ini statistik, Pak, belajarnya ya taunya kan hanya unsur kognitif, bukan. Ya, dia juga mengukur keterampilan dan terutama juga sikap dan tata nilai. Ya. Nah, ini adalah model proses pembelajaran tadi sudah panjang lebar. Nah, saya yang paling bawah, Ibu Bapak, kalau saya klik keluar, ini Ibu Bapak, evaluasi. Ya, karena semuanya itu harus dievaluasi. Dan tadi evaluasinya, kita selalu hanya fokus pada yang atas. Yang dites itu pembelajar, Pak, learner, Pak. Jangan pernah mengevaluasi facilitators atau event teachers, Pak. Nggak ilok, Pak. Ya, kualat, Bapak. Ya. Nah, ini yang saya mau katakan. Kita dalam proses evaluasi, masa pandemi atau tidak, itu mengevaluasi proses juga. Ya. Bukankah Ibu Bapak kalau semua sudah tersertifikasi dosen, kompetensi pedagogik, ada penilaian sejawat, ya, penilaian kemampuan Ibu Bapak mengajar, ya. Nah, dan yang menarik ya, evaluasi hasil kita seringkali menganggap bahwa asesmen itu harus tes. Ternyata ada yang tanpa tes. Dan Ibu Bapak perlu tahu ada yang self-assessment. Ya, berapa dari mereka berani untuk berterus terang tentang dirinya? Deskripsi diri, balik lagi, oh lah makanya Pak ya, serdos itu ono DD Pak ya, ono deskripsi diri seorang iso lulus Pak, kadang-kadang karena deskripsi dirinya dikontraskan nilainya dengan penilaian sejawat dan penilaian evaluator eksternal, kok gak cocok, saya baik loh, tapi ketika Anda dalam kelompok, tadi Pak Frans bilang, 9 orang lainnya menilai Anda tidak baik, Anda sendiri yang menilai baik. Yang celaka ada juga mentornya yang ditugaskan atau asisten dosen. Tidak baik. Ini ada artinya not calibrated measure. Itu kalau orang farmasi selalu bilang gitu. Pak, ini sudah lama Pak nggak dikalibrasi, Pak. Anda bisa bayangkan kalau lulusan kita sampai lulus dengan IPK lulusan di atas 3,51, dia not well calibrated. Celaka ini, Pak. Ya, meskipun cuma 1, 2, 3 lulusan dari 100 yang diwisuda, itu terus membawa nama kita, nama perguruan tinggi kita. Selalu menganggap sesuatu yang salah itu benar atau sebaliknya. Ini not well calibrated. Ya. Sehingga mengapa di dalam proses evaluasi dan rekrutmen apoteker kita juga nilai lagi. Berapa dari anak-anak yang lulus program sarjana, ternyata CPL-nya kalau nanti menggunakan OBC, Bapak, dia bisa saja loh pada CPL 1, di mana untuk di bawah supervisi apoteker mampu melakukan pekerjaan kefarmasian, itu nilainya mungkin hanya 60-65, tapi sebagai asisten peneliti dia 90. Maka Ibu Bapak, dalam ketika rekrutmen dia mau masuk apoteker, Anda jadi peneliti ya, sekolah S2 sampai S3. Itulah gunanya OBE. Ya, bahwa setiap orang itu punya talentanya masing-masing. Apakah kita bilang IPK itu menggambarkan bahwa seseorang pasti lebih cocok di farmasi klinik dan komunitas daripada farmasi industri? Lebih cocok daripada farmasi kelompok distribusi? Tidak bisa. Tapi OBE dan evaluasi yang baik itu dimungkinkan, Ibu Bapak. Karena itu mengapa saya mengajak kita semua untuk terus mau dan berani mengevaluasi melalui berbagai instrumen. Jadi kalau tadi saya sampaikan ada tugas, ya, assessment tanpa tes, ya, itu bisa dengan format penugasan. Tetapi yang harus pasti dan dipastikan adalah deskripsi tugasnya jelas. Kenapa deskripsi tugas jelas? Karena dia harus menjawab sub CPMK 1 baris di atas. Ya. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mendeskripsikan tugas, metode pengerjaan tugas dan bentuk format luaran kalau kita tidak tahu apa sub CPMK yang mendasari tugas tersebut. Dan itulah tugas ini yang kemudian diukur dengan indikator yang saya beri kotak merah ini. Nah, indikator kriteria dan bobot, sekali lagi, jangan menilai keterampilan khusus,
Kita harus menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan juga sikap dan tata nilai. Dan karena itu kita harus bisa mengukur juga mengenai jadwal pelaksanaan tugas, waktu, karena Bapak harus nanti senantiasa mengacu pada SNDikti, dan untuk yang MBKM mengacu pada keputusan Dirjen. Itu ada jumlah jam belajar, atau sekarang malah karena di luar kampus bisa, maka jam aktivitas per SKS per semester untuk kegiatan jam aktivitas setiap minggunya. Dan inilah kadang-kadang kita nggak mampu, sehingga ada mahasiswa yang bilang, Pak, mati Pak, saya tidak bisa tidur. Loh kenapa? Berapa SKS emangnya? 24 ya? Boro-boro 24, Pak cuma 16. Loh, 16 tidak bisa tidur. Wah, saya merasa pasti ada yang salah dengan menghitung jam aktivitas antar dosen ini. Ya, karena tadi dia bisa rancangan tugasnya banyak sekali, SKS-nya padahal cuma 1 misalnya. Nah, ini harus kita juga lebih dimampukan, Ibu Bapak, untuk bisa mampu menghitung jam belajar atau bahkan jam aktivitas di luar kelas. Nah, karena itu yang contoh final project ya, menyusun proposal penelitian, maka sub CPMK-nya merancang penelitian. Itu kognitifnya 6, Ibu Bapak. Ya, tinggi sudah. Yang teratas, Ibu Bapak ya. Nah, itu kan pasti ya, betul penelitian tidak di semester 1, Ibu Bapak ya. Afek 2, psikomotornya level 2. Ya. Nah, karena itu kita lihat jadwalnya, kita lihat bobot penilaiannya berapa persen. Jadi prinsipnya, Ibu Bapak, dalam mode asynchronous, completion is marked or is graded. Berapa dari kita masih tersinggung kalau sensi dihitung nilai, Pak? Pak, jadi setorai itu dikain nilai, Pak, setorai. Nah, itu aja kadang-kadang kita kan alasan anak-anak, Pak, kita off cam, Pak ya, kuota nggak cukup, internet tidak stabil. Tapi saya mau katakan, kalau kita melakukan engagement, exposure-nya maka hal-hal yang tampaknya sepertinya hanya absen, itu menjadi satu indikator penilaian juga. Karena Bapak perlu tahu, anak itu, dan mungkin kita juga ya, sering tidak bisa mengelola waktu, sering lupa apa yang diperjanjikan di dalam jadwal di RPS itu. Ya, sampai perlu reminder sampai berulang kali. Ya. Nah, karena itu evaluasi ini menjadi saya tantang semakin berat, ini aja berat. Ya, di mana CPMK dan sub CPMK harus tegak lurus ke atas, di mana agar supaya CPL kita itu utuh. Ini yang disebut dengan well-rounded graduate. Lulusan yang utuh, yang memiliki sikap dan tata nilai yang berkarakter dan berintegritas, berakhlak mulia, tetapi juga memiliki pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum. Dan ini even more complicated, Ibu Bapak. Kenapa? Karena OBE saja belum mampu, tambah ditambahi MBKM. Ada yang ke kanan, yang arahkan CPL, ada yang ke kiri, melengkapi CPL. Akibatnya, ketika kurikulum CPL aja belum OBE, ya, maka CPMK-nya tidak bagus, CPMK tidak bagus. Padahal dasar untuk penyetaraan CPMK dan CPL itu adalah RPS yang tadi saya sampaikan. Dan itu semuanya atas dasar evaluasi itu yang dilakukan di luar kampus itu bagaimana kita menyetarakan sehingga dengan kriteria dan indikator yang tadi ada di kolom 2 dan kolom 3 dari RPS. Sehingga kita bisa mengatakan, iya Pak, saya rekognisi. Kalau enggak, dosen kami diminta untuk melacurkan mata kuliah saya ya Pak ya. Mentang-mentang rektor, dekan, kaprodi suruh saya mengakui. Nah ini Ibu Bapak, itu semua dasarnya adalah evaluasi. Ya, evaluasi terhadap bagaimana kita kompetensi yang didapatkan mahasiswa di luar kampus. Slide berikut ini saya tidak akan baca, Ibu Bapak silakan dibaca sendiri. Kami semua tertuang di dalam Permendikbud 3 2021. Hanya highlight saja. Ini yang dikatakan harus melampaui. Karena standar penilaian itu adalah kriteria minimal. Nah, inilah Ibu Bapak yang tadi Pak Frans bilang, ya, mudah-mudahan metode saya bisa membuat anak-anak semangat belajar. Karena fungsi penilaian itu memotivasi. Banyak dosen bilang fungsi penilaian adalah menentukan anak lulus dan tidak lulus.
bukan untuk memotivasi belajar. Loh, kok bisa? Berarti dia beranggapan bahwa evaluasinya itu hanya sumatif. Tidak ada evaluasi formatif dalam otak dan benak mereka. Ya, kita sering mengatakan penilaian itu hanya fungsi bulat yang kedua. Tetapi bulat ke-1 dan ke-3 itu bukan bagian dari penilaian. Padahal penilaian juga bagaimana kita memperbaiki proses pembelajaran. Bukan hanya hasil belajar mahasiswa. Ya, ini nanti bisa dibaca sendiri Bapak. Ya. Itu yang bulat ke-1 kan bicara PPEPP, Ibu Bapak. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar. Betul ya? Dan insya Allah SPMI kita bagus, dan nanti SPME kita, baik oleh Ban BT, mungkin kalau farmasi oleh Lampetikes ya, insya Allah bisa menghasilkan unggul atau baik sekali. Ya. Nah, ini kita lihat kalau di kelas, laboratorium, bengkel, studio, tadi sudah menggambarkan dengan video bagaimana anak-anak di praktikum pun akhirnya punya lab di rumah masing-masing ya. Nah, ini kalau dia penugasan, yang tadi saya contohkan format tugasnya. Jadi gimana caranya tugas itu bisa melibatkan partisipasi mahasiswa, tidak gotong nyolong, tapi gotong royong. Gimana caranya ada proses pembimbingan, baik di luar kampus, magang, itu kan selalu harus ada pembimbing dari kampus, Ibu Bapak. Dan yang lebih penting bagaimana kita juga melibatkan untuk selalu meningkatkan kualitas dari pembelajaran kita. Dan itu semuanya kuncinya Ibu Bapak apa? Feedback atau umpan balik. Ya. Nah, karena itu kita lihat ini yang skripsi, tesis, disertasi pun juga berapa dari kita mungkin menilai skripsi tidak menilai nilai bimbingan, nilai proses, yang dinilai cuma nilai ujian. Itu menzolimi mahasiswa Ibu Bapak ya. Nah, kita tidak menghargai seluruh proses sampai skripsi itu jadi. Kalau sampai kita menilai salah satu dari sekian banyak faktor yang menentukan keberhasilan sampai skripsi itu tuntas, Ibu Bapak. Ya, dan inilah harusnya kejelian kita dalam menilai itu semua. Ibu Bapak lihat semua, tidak hanya penguasaan pengetahuan, harus ada keterampilan perilaku melalui satu unjuk kerja, melalui level partisipasi yang dia tunjukkan. Hasil kerjanya karya tulis, laporan, karya seni. Nah, sasarannya ini semua. Tidak ada satupun instrumen penilaian yang hanya mengukur penguasaan pengetahuan. Karena kita seringkali bilang kalau mengukur keterampilan itu kan kalau praktikum, Pak. Saya ini kuliah, kok keterampilan sih? Apalagi saya ini kan bukan mengajar agama. Kenapa saya mengukur perilaku? Ini pertanyaan nih, Bapak ya. Nah, karena itu mengapa mari kita semua terus berusaha untuk memperbaiki proses pembelajaran termasuk saya tentunya ya. Sehingga bagaimana kinerja mahasiswa, partisipasi mahasiswa itu bisa melengkapi mereka dengan bulat yang paling atas itu. Ya, jadi berdampak atau bermanfaat, punya asas kebermanfaatan, efektivitas untuk mencapai pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperjanjikan di dalam sub CPMK yang mendukung CPMK yang dibebankan oleh satu atau lebih CPL tertentu dari kurikulum prodi itu. Ya. Nah, ini kalau dia tugas akhir skripsi nanti bisa dibaca sendiri. Nah, bahkan bisa mengukur ini kan Ibu Bapak ya, kita bisa mengukur plagiasi dengan LMS, kita dimampukan Ibu Bapak ya. Nah, mari kita akan lihat banyak sekali jenis ya tes. Dosen itu hebatnya paling atas Ibu Bapak, paling hebat ya. Itu kalau di uji kompetensi kita kan UKDI, CBT. Tapi ada yang OSCE kan, yang observasi ya. Dan itu uji kompetensinya. Tapi kalau kita uji di mata kuliah, tentu bisa memberikan penilaian yang lebih banyak, ya, yang dimanfaatkan di bulat penilaian diri, sejawat, kinerja, tentu perlu mempertimbangkan mahasiswa berkebutuhan khusus kalau kita mau terima. Karena kan tidak mungkin kalau dia misalnya telo gitu ya, mohon maaf, ya, kemudian kita ngukur teknik presentasi, kemudian kejelasan bicara. Waduh, kejelasan bicara dan yang jarang berkomunikasi dengan dia aja tidak bisa paham. Bapak. Nah, kalau itu mengapa? Ya tentu untuk orang-orang tertentu, kalau Ibu Bapak merasa, lah wong dulu diterima kok jadi mahasiswa baru, kok sekarang dizolimi dengan evaluasi dia bisa dinilai karena ketidakmampuannya untuk mengucapkan dengan intonasi, pronunciation yang bagus. Jelas ya? Nah,
instrumen penilaian bisa soal, bisa rubrik, tadi sudah disampaikan rubriknya tentu bisa rubrik analitik deskriptif yang biasanya kita pakai untuk ujian OSCE itu Bapak, atau bisa rubrik holistik dan skala persepsi. Nah, kemudian non-tes ya, observasi, kuesioner, yang ini Google Form sangat bermanfaat Ibu Bapak, banyak bisa kita pakai, dan termasuk tadi yang ditunjukkan oleh Pak Frans juga, untuk bisa langsung memberikan time ya, jadi time response. 2 menit segera masukkan minimal 5 jawaban misalnya terhadap pertanyaan yang saya lontarkan. Wah, itu seneng Ibu Bapak kalau bilang ini baik, ini benar, ini kurang pas ya, ayo belajar lagi. Nah, hal seperti itulah itu yang saya katakan fungsi penilaian adalah untuk memotivasi belajar mahasiswa, bukan hanya mengukur hasil belajarnya, ya. Makanya kalau begini nggak salah kalau mindset mahasiswa kita, tes besok tes ya, stres Ibu Pak. Tes kok stres sih? Hah? Mau dinilai kok stres? Itu berarti dia kan asumsinya apa? Kalau saya tes, itu saya seperti orang berdosa. Saya ini dihakimi oleh penguji. Ini adalah masalah konsep pembelajaran yang salah Ibu Pak. Ya. Nah, penilainya bisa dosen tunggal, bisa tim, dan mengikutsertakan ini penilaian mahasiswa. Jadi student peers itu sangat mungkin ya tadi saya katakan, berkelompok 10 orang. Satu menilai dirinya sendiri dan dia menilai 9 sejawat mahasiswa lainnya di kelompok. Nanti guiding questions-nya akan saya tunjukkan di belakang. Ibu Bapak nanti bisa melihat bagaimana orang menilai dirinya dan dia menilai dirinya sendiri. Kalau sampai kontradiktori, Ibu Bapak ya, conflicting results, there is something wrong with that. Ya, dan ini tidak hanya di dalam satu pertanyaan, 10 pertanyaan loh, conflicting semua, kontradiktori. Pertanyaannya, ini apa blind spotnya kebanyakan ya, sampai dia sendiri tidak tahu siapa dirinya, dan itu kita luluskan dengan IPK di atas 3,51, cum laude. Terus gimana? Ya. Nah, karena itulah mengapa mari kita semua terus, dan itu biasanya kalau yang kegiatan kerja praktek, apalagi yang menilai orang luar, nah itu bisa ketahuannya di sana ya Bapak. Padahal mereka sudah bilang, kalau magang ya di tempat kami IP-nya harus 3,25 misalnya. Ya kan orangnya baik, talkative, kolaboratif, ya ternyata, loh kok sih dikirim ke tempat magang saya ini kok kayak gini. Ya, jadi pembimbing di tempat praktek kerja itu kecewa ya. Nah, terus dia tanya, "Loh, Pak, apakah persyaratan yang kami tetapkan tidak dipenuhi?" Loh, dipenuhi, Bapak. Kan Bapak minta IPK. Wah, celaka. Kembali lagi, IPK tidak menggambarkan nilai autentik dalam konteks sikap dan tata nilai. Nah, karena itulah mengapa ada alternative assessment. Ya, to make sure that you do an authentic assessment. Jadi bahwa yang kita ukur itu sungguh autentik dengan apa yang mau kita nilai atau kita evaluasi. Nah, ini adalah tugas, karena itu salah satunya kan pasti ada format penugasan. Ya, bisa sinkronus, bisa asinkronus untuk mengukur kinerja mahasiswa. Dan itu tadi yang mengisi rubrik bisa tadi dirinya sendiri, rubrik dari sejawat mahasiswa teman kelompok, bisa rubrik dari mentor, asdos, bisa dari rubrik tadi tempat kerja atau magang. Nah, semua informasi penilaian-penilaian itu yang akan kita verifikasi ulang. Ibu Bapak kalau ingat, kita mungkin sudah kelamaan ya sertifikasi dosennya. Bukan itu yang kita lakukan Ibu Bapak. Ibu Bapak tidak sadar bahwa dengan D1, D2, D3, D4, D5, D6 itu dilakukan seperti ini Ibu Bapak. Ya, kalau tidak sadar. Nah, inilah yang kita lakukan dalam konteks feedback itu. Nah, konteks feedback ini itu harus dilakukan secara berkala setelah sub CPMK 1. Nah, ini lihat ya. Nah, ini yang kita lakukan setiap kali satu sub CPMK. Kita lakukan ada sinkronus, ada yang asinkronus. Mesin sinkronusnya saat pandemi ini kan kita lakukan metode daring, ya. Nah, kemudian asinkronusnya tadi itu bisa tugas, bisa rubrik, bisa kuis. Nah, saya biasa melakukan kuis segera sesudah kuliah dengan harapan mereka itu baca materi yang sebelum. Jadi selalu kita buat begini, Bapak. Jadi kalau mau kuliah, dia harus unduh.
dia enggak unduh materi kuliah saya, yang saya unggah kira-kira H-5. Itu dia login, ya, enggak bisa masuk ke kuliah saya, ya. Nah, setelah kuliah selesai dia langsung kuis. Harapannya meskipun dia katakan mendengarkan, kalau dia tidak baca sebelumnya, mungkin tidak bisa nilai maksimal, ya. Itu adalah upaya kita untuk menilai apakah dia membaca. Nah, kemudian saya minta dia langsung presensi. Dia harus melakukan pengerjaan tugas dan forum diskusi. Ya, keaktifannya berdiskusi, completion-nya, jadi dia nilai Bapak ya, completion. Pokoknya dia ada komentar, salah enggak apa-apa, Bapak, namanya proses belajar kok. Evaluasi formatif. Nah, kita nanti berikan umpan balik. Tapi selama dia berkomentar nilainya sama dengan komentar yang kalau kita menilai sebagai completion ya. Dan kalau kita menilai sebagai evaluasi kemampuan ya tentu berbeda, yang menjawab keliru, kurang tepat, dan menjawab benar. Ya. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak, ini harus jelas. Konteks ini well structured, consistent format, clear instruction, ini harus jelas. Dan ini mereka lakukan, dan ini kita memanfaatkan yang kalau dia per SKS adalah 120 menit, 60 menit tugas mandiri, dan 60 menit tugas terstruktur setelah 50 menit tatap maya kita. Nah, inilah yang harus kita lakukan, dan ini contoh bagaimana kami melakukan. Jadi mahasiswanya dari persepsi diri, report, ya, kemampuannya bekerja sama, efektivitasnya menggunakan waktu, nilai tanggung jawabnya, ketelitian dan kesungguhannya untuk mengikuti kuliah. Dia diminta untuk merefleksikan diri, dan tentu tidak ada jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Dia bilang, saya belum bersungguh-sungguh, Pak. Ya. Nah, ada 10 pertanyaan di situ. Pertanyaan awal adalah mengenai bagaimana potretnya sekarang. Pertanyaan akhir adalah apa yang ingin saya komitmenkan ke depan. Jadi selalu dalam konteks formatio, pembentukan pribadi, karakter seseorang. Ya. Nah, ini kita konflikkan dengan penilaian teman-teman mahasiswa. Karena kadang-kadang self-reflection mahasiswa itu kadang-kadang dia curhat nih Bapak. Dia tidak bisa membedakan antara refleksi dengan curhat. Ya. Nah, karena itu bagaimana kita melakukan observasi terhadap hasil yang lain. Ya. Refleks rubrik yang diisi oleh teman, rubrik yang diisi oleh mentor atau asdos. Ya, nah atau kakak mahasiswanya yang kita tugaskan ya. Nah, bisa juga yang dari dosen itu tidak hanya tes tentu, bisa dengan observasi, portofolio, proyek yang nanti tugas, wawancara, tadi logbook, tadi jurnal buku harian atau mingguan, dan mengukur relasi interpersonal. Jadi engagement ya, engagement throughout the process within 14 weeks of our course is really measured and observed fully. Ya, dilihat dan dinilai secara seksama Ibu Bapak. Nah, contoh ya yang saya lakukan adalah lembar observasi, ngamati proses, ngamati aktivitas, ngamati dinamika. Sekali lagi tidak semuanya sinkronus. Banyak yang asinkronus, sinkronus loh Ibu Bapak. Cuma ketemu 50 menit per SKS per minggu. 14 kali. Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa engage emotionally ya, secara emosional dan penuh kasih bela rasa yang kita rasakan. Ya, jadi berikan evaluasi refleksi. Ini kita lakukan. Nah, ini contoh. Nah, karena kita menganut sistem PK ya. Peduli, P pertama itu PE itu peduli, K-nya komit, A-nya antusias, Bapak. Maka kita buat formulasi pertanyaan untuk bisa mengukur kapan dia komit, mana pertanyaannya mengukur komitmen dan antusiasme, mana yang mengukur kepedulian. Jadi ini adalah setelah mereka tuntas mengerjakan kelompok, asinkronus Ibu Bapak. Nah, setelah asinkronus, nah, waktu kelompoknya kan kita bisa lihat yang presentasi, lihat ketika mereka berdebat, mengungkapkan pendapat, bisa tadi menggunakan salah satunya ya yang dipakai oleh Pak Frans tadi ya, mereka langsung merespon. Nah, maka kita lihat seperti apa mereka menjawab. Dan ini hanya jawabannya dari skala Likert scale ya, dari sangat tidak setuju, sangat setuju. Jadi contohnya kalau kalimatnya positif ya, dalam bekerja kelompok tadi, aku secara spontan memunculkan ide. Apakah Anda demikian? Yang sangat setuju, maka bilang, aku sungguh secara spontan memunculkan ide. Nah, kalau dia memberikan skala 1, maka bilang, itu bukan aku banget, itu bukan gue. Ya, berarti aku belum bisa, aku diem toh, aku kan tipe pendengar. Paham ya Ibu Bapak ya? Setelah mendengarkan ide teman, apakah Anda memunculkan ide? Anda konflik, Anda sanggah,
Anda hanya mengatakan, I do agree with you. Ketika setiap anggota terlibat aktif membicarakan permasalahan, dia suruh menilai suasana kelompok diskusi. Apakah ada permasalahan dan debat yang terjadi? Apakah dalam kelompok ada perbedaan pendapat? Apakah ada sikap mau memahami? Atau banyak orang bilang, pokoknya, aku kan ketua kelompok, pokoknya. Wah, kalau itu, mereka disuruh mengatakan. Nah, kemudian dalam kelompok apakah muncul win-win? Atau ini prinsipnya saya saja yang memutuskannya. Nah, ada upaya mengatasi pendapat, ada apa enggak? Jadi menilai suasana diskusi. Ya, ide yang dapat disepakati bersama apa? Anda puas enggak? Nah, ini semua adalah menilai tadi keutamaan peduli, komit, antusias. Nah, kemudian tujuannya bagaimana? Apa? Terutama adalah rencana tindak lanjut atau building commitment. Jadi, Anda ke depan mau apa? Mau jadi ikuti kehendak teman, jadi penengah, menentukan ide, meramaikan suasana, atau seperti apa? Nah, karena itu dia akan bilang, ya diminta merefleksikan, apakah tadi saya mendapatkan makna tertentu atas peran yang aku lakukan? Yang tadi lo diem terus, peran apa? Ya, nah maka ini adalah yang pemandu, ini adalah yang asdos, Ibu Bapak. Maka dia menilai supaya apa suasana yang direfleksikan oleh masing-masing pribadi anggota kelompok. Apakah itu? Karena pemandu ini kan sudah kita lakukan penyamaan persepsi, ya. Pemandu sudah kita training tentunya. Sehingga kalau sampai ada conflicting, insya Allah kita lebih percaya tentunya pada yang pemandu, ya. Dan mudah-mudahan majority dari peserta cocok sama pemandu. Mereka yang non-calibrated measure tadi mudah-mudahan hanya minority, ya. Nah, jadi kalau pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ya, ini pemandu. Nah, terakhir dia akan jawab rubrik refleksi. Ini semua asinkronis, Bapak. Jadi dia disuruh merefleksikan dan ini harus diisi untuk bisa ikut atau ikut ujian. Tapi tidak ada jawaban yang benar dan salah terhadap apa yang dia jawab. Itu kan yang penting sejujurnya, atau Ibu Bapak, ya. Nah, maka aku heran, aku senang. Dia diminta untuk mengekspresikan perasaan, ya. Aku berencana untuk, ini kan berarti building commitment, Ibu Bapak, ya. Artinya the show must go on. Yeah, do not give up. Do not complain, because complaining people is associated with unsuccessful people. Ya, karena itu mengapa? Ayo maju terus, yuk. Nah, inilah yang kita coba. Nah, karena itu dalam penutupan ketika diskusi kita minta, ayo ini bahan pendalaman materi untuk evaluasi level perilaku tadi. Nah, karena itu Ibu Bapak di slide-slide akhir saya mau menunjukkan. Ya, nah teknik inilah yang harus kita pakai. Tadi beberapa bahkan kalau yang teknis sudah ditunjukkan oleh Pak Frans juga, ya, rubrik dan sebagainya. Kita harus menggunakan banyak integrasi berbagai teknik instrumen. Teruslah berinovasi, Ibu Bapak. Tingkatkan engagement, Ibu Bapak, dan jangan khawatir pandemi tidak, ya. Ya kalau mengatakan ngurangi ya pastilah, ya. Yang luring kita ukur sekarang nggak bisa, itu ada. Tetapi saya cuma mau katakan, ada yang tidak pernah kita ukur luring, ternyata kita bisa ikuti secara daring. Itu adalah kita bisa mensyukuri apapun mungkin cobaan dan masa-masa sulit yang saat ini kita hadapi. Ini contoh, Bapak, ya. Ini saya dengan anak-anak grup kelompok. Ini mudah-mudahan bisa ketampak, ya. Mereka presensi kan di akhir, Bapak. Nah, mereka itu loh, presensi itu ya, ada yang cuma waktu, karena presensi ini saya nakal sekali, Bapak, H+5 dari kuliah, karena mereka harus sudah selesai mengunggah semua pekerjaan. Bapak tahu, ada yang tidak bisa mengisi presensi, ya, minggu 13 tanggal 25 Mei ke lain, karena kelalaian. Berarti ini cuma lupa tanggalnya, deadline-nya kapan harus ngisi presensi. Padahal dia dari sisi prerequisites, ya, prasyarat untuk ngisi presensi sudah selesai karena dia ngikuti semua. Kalau ini kan ada yang tidak mengikuti kegiatan, ya. Jadi kalau yang tidak mengikuti kegiatan ini tidak bisa mengisi presensi karena saya lupa mengumpulkan tugas. Ini yang pertama. Nah, ini kan dia jujur mengatakan, Pak, mohon maaf. Ya, karena kalau dia ngaku gini dan di kelompok mau refleksi begini, saya nilai katakan kalau 10% gitu ya presensi, ya, maka ya dia 5%. Tapi kan lain-lain. Ada yang lupa karena tugasnya nggak masuk, maka dia nggak bisa presensi. Karena presensi harus semuanya masuk. Nah, tetapi ada yang semuanya tugasnya loh bebas presensi sudah bisa.
lupa. Nah, masalahnya ini loh, nom-nom ya, tapi lupa. Padahal kita ini sudah punya smartphone. Ternyata reminder kita ini kita lemah sekali. Ya, saya menilai. Nah, karena itu Ibu Bapak, ini contoh yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat karena waktunya terbatas ya. Nah, ini coba lihat Ibu Bapak, rubrik refleksi saya seperti ini kalau di dalam LMS. Jadi saya sampaikan ini. Silakan saudara memberikan persepsi sejujur-jujurnya terhadap kesesuaian antara isi pernyataan yang tertera pada setiap butir dengan pengalaman dan perasaan yang sungguh Anda alami selama proses pembelajaran. Perlu dipahami bahwa tidak ada jawaban benar atau salah dalam merefleksikan pengalaman dan perasaan pribadi. Nah, ini yang namanya completion, Ibu Bapak. Ya, jadi kita tidak menilai kalau dia tidak pede, dia tidak pernah komentar, terus kita kasih nilai elek, belum jujur kok dinilai jelek. Nah, demikian Ibu Bapak, mungkin berbagi saya, ya contoh pertanyaan itu tadi. Selama proses pembelajaran mata kuliah, saya pernah senantiasa berupaya. Maka dia ngisi sesuai sampai sangat tidak sesuai. Ya, dan ini di shuffle sehingga urutannya tidak selalu pas. Biasanya kan sangat tidak sesuai paling atas, kemudian sangat sesuai paling bawah atau kebalikannya. Dia not alphabetical order atau tidak. Karena tadi mereka asal jawab, mereka ya ketahuan Ibu Bapak, ya asal jawab. Saya mungkin tidak punya waktu untuk ini, mohon maaf Ibu Bapak, nanti bisa dibaca sendiri bagaimana kita melakukan penjaminan mutu. Prinsipnya tadi, lakukan perbandingan selama kinerja mutu dan standar, dan jangan lakukan itu di akhir sebagai evaluasi. Lakukan sedini mungkin setiap sub CPK sehingga kita dimampukan melakukan modifikasi untuk menutupi kesenjangan antara kinerja mutu dan standar. Dan insya Allah kalau kita lakukan ini setiap sub CPMK, maka pada akhirnya kita ada komentar-komentar ini ya. Ini komentar evaluasi formatif terhadap dosen-dosen ya, terhadap saya. Aduh, saya senang kalau saya dengar bilang Pak Kuncoro istimewa, itu saya tidak bisa tidur Pak kalau ada dosen, ada mahasiswa yang ngomong gitu ya. Tapi ya tadilah itu adalah yang Rasulullah ya, no, pokoknya semua. Tapi prinsipnya, mari kita buka semua pintu-pintu feedback atau umpan balik, sehingga insya Allah pada akhirnya OBE itu seperti ini Bapak. Dengan sub CPMK, dengan tugas tertentu, bobot tertentu, kita bisa memastikan CPMK-nya dapat berapa, CPL-nya dapat berapa, sehingga lulusan kita sungguh, dia dikatakan dia cocok jadi peneliti, apa dia cocok sebagai calon, sehingga kalau evaluasi kaprodi profesi nggak sulit, ya, karena ada anak IPK 3,8 ngomong menengah di wawancara, diem 1000 bahasa. Tapi kalau skala makro sudah bagus, insya Allah CPL prodi kita yang sebelah kiri sesuai dengan tujuan pendidikan. Inilah yang CPL yang kita ingin raih, CPL 1, CPLK yang ada di kolom paling kanan, Ibu Bapak. Saya mohon maaf, tidak bisa lagi karena waktunya habis. Pada akhirnya, mari kita tingkatkan, kita ubah pola perilaku, pola sikap, dan saya pikir hanya kasih yang bisa membuat dalam masa sulit ini pun mengubah perilaku pikir sikap yang mungkin tidak mudah. Dan pilihan ketiga yaitu inovasi. Lakukan hal yang baru, bahkan pikirkan di luar kotak. Think without the box. Nah, karena itu tidak bisa business as usual, selalu inovasi, selalu kreatif, dan insya Allah Ibu Bapak, kita lakukan yang terbaik, dan pasti Allah akan menggenapinya. Karena kita membuat kehidupan bukan dari yang kita terima, tapi apa yang kita amalkan, kita bagikan menjadi catatan amal baik kita di dunia dan di akhirat. Sekian Ibu Bapak, saya mohon maaf apabila ada kata yang tidak sesuai dan tidak berkenan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.